Halo teman-teman semuanya, welcome to Quick Guide. Salam kenal, nama saya Laksmana Wirangga, selaku Security Consultant Fortinet Indonesia. Hari ini, kita akan membahas tentang Quick Configuration Fortimail Integration dengan Microsoft 365 menggunakan API Clawback dan bagaimana caranya solusi ini berfungsi. Oke, berikut merupakan deployment topologi implementasi Fortimail menggunakan API Clawback ke Microsoft 365. Nah, untuk deployment ini, kita sudah support dua metode, yaitu Cloud, which mean itu adalah managed service dari Fortinet untuk solusi Fortimail kita, Fortimail Security. Lalu yang kedua adalah menggunakan appliance. Jadi nanti baik ini virtual appliance maupun juga physical appliance. Jadi kalau misalkan teman-teman sekarang sudah punya existing Fortimail, teman-teman cukup add tambahan license untuk Microsoft 365 ini untuk dapat berfungsi. Jadi kalau dari gambar ini teman-teman bisa lihat, jadi emailnya itu dikirim melalui Microsoft 365 menggunakan API ke Fortimail. Jadi setiap ada email yang masuk dari Microsoft 365 akan dikirimkan ke Fortimail, lalu Fortimail akan melakukan scanning. Ketika email tersebut dianggap aman, mereka akan mengembalikan lagi ke Microsoft 365. Seperti itu kurang lebih gambarannya. Lalu untuk license-nya sendiri, kita memang ada dua metode, di mana yang pertama ini adalah Fortimail on-premise, di mana yang pertama adalah kita harus enable license dengan Office 365 API Bundle, di mana dengan API Bundle ini kita bisa melakukan integrasi ke Microsoft 365. Lalu yang kedua juga kita bisa melakukan integrasi dengan Fortimail Cloud, di mana ini sistemnya managed service dengan tambahan juga license Microsoft 365 API support. Nah, ini license-nya perhitungannya per user. Oke, kita bisa masuk ke slide demonya. Oke, jadi di sini yang teman-teman lihat adalah dashboard dari Fortimail, di mana kalau teman-teman lihat atau sebelumnya saya pernah informasikan bahwa di sini kita punya dua opsi, di mana kita bisa multiple deployment, baik itu menggunakan integrasi dengan Clawback API maupun dengan misalkan kita menggunakan gateway mode. Jadi di sini saya sudah informasikan juga bahwa di sini dashboardnya berbeda. Jadi kalau teman-teman punya Fortimail-nya itu ada di on-premise, jadi misalkan existing-nya adalah gateway, kita bisa tetap pakai itu sebagai gateway dan diintegrasikan dengan Office 365. Seperti itu. Lalu tadi yang sudah saya informasikan juga, di mana license-nya kita harus tambahkan dengan Microsoft 365 additional. Nah, di sini kita sudah dipasang. Nah, sebelum kita masuk ke Fortimail-nya, kita harus ada beberapa hal yang harus kita enable parameternya dari sisi Office 365-nya. Nah, di sini sebenarnya teman-teman awalnya itu masuk dari admin Microsoft, tapi entah kenapa mungkin ISP saya ini nggak bisa masuk ke sini, tapi saya sudah pernah masuk ke Azure Directory admin panel-nya, di mana nanti kita akan melakukan semua konfigurasi di Azure Active Directory panel ini. Nah, pertama kita masuk ke sini, lalu kita masuk ke Azure Active Directory. Nah, di sini sebenarnya ada app registration. Nah, basicnya sebenarnya existing saya sudah buat untuk integrasi ke Fortimail. Tapi untuk kebutuhan testing kita akan melakukan new registration. Nah, di sini teman-teman bisa menambahkan misalkan Fortimail integration. Lalu langsung register saja. Nah, di sini teman-teman harus save bagian dari application ID maupun juga application ID maupun juga tenant ID. Nah, dua ini akan kita pakai untuk melakukan integrasi dengan Fortimail. Oke, jadi dua hal ini kita lakukan untuk integrasi dengan Fortimail. Jadi teman-teman bisa save informasi tadi. Lalu kita masuk ke bagian berikutnya adalah API permission, di mana nanti permission ini kita gunakan untuk mendapatkan atau membaca atau bisa nge-get semua email yang ada dari Office 365. Nah, sebenarnya teman-teman bisa klik di sini. Jadi ada 4 parameter.
uh, ada user read all sama ini, lalu mail, oke. Jadi ada 4 ini, jadi ada 4 parameter di mana sebenarnya user read ini bawaan dari sistem. Lalu semuanya harus di grant admin consent, di mana ini nanti kita bisa dapat admin privilege di sini. Jadi semuanya harus mendapatkan admin grant-nya. Seperti itu. Lalu next-nya kita masuk ke secret, di mana ini kita gunakan untuk key yang kita akan gunakan untuk integrasi dengan sistem. Jadi misalkan kita bilang seperti ini, kita bisa definisikan sesuai dengan kebutuhan. Nah, ketika kita add, dia akan generate secret, di mana ini harus kita copy, karena nanti setelah kita keluar dari tab ini, secret ID-nya tidak bakal bisa terbaca. Seperti itu. Jadi teman-teman mesti copy sekarang, dan kumpulkan dengan informasi yang tadi, tenant ID dan app ID yang tadi. Lalu setelah itu semua kita sudah dapatkan, baru kita bisa terintegrasi dengan atau mengintegrasikan dengan Fortimail. Oke, setelah itu bagian berikutnya adalah tadi setelah kita lakukan beberapa parameter di Azure-nya, lalu kita lakukan sekarang adalah menambahkan informasi tadi ke Fortimail. Nah, di sini teman-teman sudah lihat sebenarnya kita sudah melakukan penambahan informasi, tapi kita coba tambahkan baru saja. Nah, jadi tadi kan ada 4 informasi tadi, tenant ID, application ID, application secret, di mana yang tadi kita harus copy di awal sebelum kalau kita pindah tabnya itu bakal menghilang, lalu kita tambahkan description-nya apa, misalkan FML atau Fortimail Integration API. Seperti ini. Nah, untuk service on point tidak perlu diubah, jadi set di global aja. Setelah semua ditambahkan, kita cukup create saja. Seperti itu. Ini karena saya sudah pernah buat, jadi ini saya cancel. Oke, jadi kalau teman-teman sudah integrasi, jadi nanti akan ada statusnya. Kalau memang sudah berhasil, dia akan keluar status seperti ini, checklist. Lalu kita bisa lihat user list yang ada di sini apa saja. Seperti itu. Nah, hal berikutnya yang kita lakukan biasanya adalah mengenable real-time scan. Jadi sebenarnya ini bisa 2 opsi. Kalau teman-teman bisa integrasi menggunakan schedule ataupun real-time. Nah, di sini untuk melakukan konfigurasi real-time, teman-teman bisa masuk ke sini, ke setting, lalu di-enable real-time scan-nya, lalu base URL-nya, teman-teman masukkan informasi domain dari Fortimail teman-teman. Lalu service endpoint-nya tetap define sebagai default saja atau global. Seperti itu. Nah, lalu teman-teman tambahkan, sebelum nanti teman-teman tambahkan policy, teman-teman define dulu beberapa security profile-nya. Di sini saya sudah define salah satunya adalah anti-spam untuk kebutuhan testing, karena lebih mudah untuk kita nge-proving-nya. Seperti itu. Lalu untuk definisi ini, kita bisa pilih salah satu. Misalkan teman-teman mau bikin profile berdasarkan profile antivirus atau anti-spam atau konten, seperti itu. Nah, di sini saya buat salah satunya adalah di anti-spam. Nah, di sini beberapa hal yang saya configure adalah salah satunya adalah ban word. Jadi lebih mudah. Jadi misalkan ketika teman-teman ada mengeluarkan informasi kata-kata ini di email, di subject ataupun di body, isinya misalkan data karyawan gitu. Ini bakal dideteksi oleh Fortimail sebagai ban word. Jadi dia akan masukkan itu, misalkan actionnya tergantung action yang sudah kita define seperti apa. Nah, ini yang saya define adalah misalkan
replace attachment with message. Lalu juga kita bisa actionnya ada beberapa hal. Jadi kalau teman-teman mau moving itu ke quarantine folder bisa juga, atau misalkan mau di discard atau di delete langsung saja. Seperti itu. Nah, ini setelah ini sudah, lalu tadi kita masuk ke policy yang real time scan, teman-teman define informasinya tadi, misalkan dari source, dari sender, dari recipient. Lalu untuk profilnya teman-teman cukup pilih yang teman-teman butuhkan saja. Nah, di sini saya pilih yang anti spam. Oke, ini dari sini kita nanti akan tes melakukan pengiriman email dari salah satu email domain yang ada di Office 365 tadi. Oke, jadi kalau di sini teman-teman lihat saya ada define dari email pribadi saya kirim menuju ke email yang ada di Office 365 menggunakan parameter yang tadi dari sisi anti-spam, di mana saya sudah define informasinya data karyawan, di mana harusnya nanti dengan Fortimail kita lakukan blocking terkait dengan email ini. Oke. Di sini nanti akan terlihat dari sisi lognya, di mana nanti email yang dikirimkan dari sisi email saya menuju ke email yang berada di Office 365 akan terdeteksi. Nah, di sini kalau teman-teman lihat ada email yang diterima 1505, di mana kalau kita lihat schedule-nya sama, lalu kita lihat informasinya adalah Benford, di mana disposition-nya adalah discard, nanti akan dimasukkan ke area junk, di mana nanti terlihat sendernya siapa, receiver-nya siapa, subjeknya apa, sudah di-read atau belum, lalu response time-nya dari sisi transfer, dari sisi scan butuh waktu berapa lama, apakah ada delay atau tidak. Seperti itu. Kita bisa masuk ke Outlook-nya, di mana kalau kita lihat di sini, nah di sini sudah terdeteksi sebagai informasi dari email yang dianggap junk oleh Fortimail karena kita sudah setting parameternya. Seperti itu. Semoga quick configuration ini dapat bermanfaat bagi teman-teman dalam mengimplementasikan produk Fortinet dalam lingkungan IT organisasi. Jangan lupa untuk like dan subscribe YouTube Fortinet untuk bisa mendapatkan informasi update dari series Quick Guide. Untuk pertanyaan lebih lanjut, teman-teman bisa menghubungi kontak person yang tertera di description YouTube. Terima kasih telah menyaksikan Quick Configuration integrasi Fortimail dengan Microsoft 365 menggunakan API Clawback. Saya Laksmana Wirangga, pamit undur diri. Sampai jumpa di video selanjutnya ya.